Ya pemirsa, puluhan pemudik di Banjar, Jawa Barat terjaring operasi penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan. Operasi penyekatan ini dilakukan di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah di wilayah Cijolang. Banyak pemudik yang menggunakan sepeda motor dan juga mobil terjaring operasi dan tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19. Mereka terpaksa harus menjalani tes swab antigen. Semakin padatnya arus mudik, operasi penyekatan pemudik ini akan diberlakukan selama 24 jam. Ya, kita akan langsung coba pantau bagaimana untuk proses penyekatan di wilayah Banjar. Sudah bergabung bersama kami ada AKBP Melda Yani, Kapolres Banjar. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kapolres, kita ingin tahu begini, untuk mekanisme dari penyekatan ini seperti apa ya? Apakah kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing mobil yang melintas atau seperti apa? Mengingat mobil yang lewat kan ini cukup banyak di sana. Betul, betul. Selamat pagi tentunya buat semua. Jadi mekanisme penyekatan yang kami lakukan di jajaran Polres Banjar ini adalah kami melihat secara acak kendaraan-kendaraan yang kira-kira akan membawa penumpang. Contohnya mobil penumpang, mobil travel. Kemudian kami berhentikan. Pada saat kami berhentikan, kami tanya mereka tujuannya kemana, walaupun sebagian ini tidak ngaku mau mudik atau pulang kampung. Setelah itu kami menanyakan identitas, SIM dan KTP. Setelah itu kami menanyakan, apakah mereka dilengkapi dengan dokumen kesehatan seperti hasil PCR, antigen, paling tidak adalah genos. Sebagian dari mereka rata-rata itu tidak membawa dokumen tersebut. Akhirnya kami arahkan untuk masuk ke dalam pos, masuk ke dalam pos. Setelah itu setelah mereka masuk ke dalam pos, kami lakukan pemeriksaan cek suhu. Karena suhu salah satu indikator dari mereka itu kena COVID atau tidak. Setelah itu kami laksanakan pemeriksaan antigen dengan melibatkan dinas kesehatan maupun dari dokter. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, kemudian mereka kami lanjutkan, silakan melanjutkan perjalanan kalau memang masa pengetatan mudik ini tentunya dengan himbauan agar mereka selalu menaati protokol kesehatan. Iya, Bu Kapolres. Ya. Itu tadi kan Anda mengatakan kalau ini dilakukan secara acak. Apakah kemudian proses penyekatan ini dilakukan dalam jangka waktu berapa lama? Apakah 24 jam atau seperti apa? Dan apakah memang akan berlaku juga hal yang sama ketika larangan mudik besok akan berlaku? Betul, jadi kami melakukan 24 jam. Kami bagi atas 3 shift ya. Dibagi atas 3 shift. Jadi selama 12 jam personil ini bergantian. Jadi dari Polres Banjar ini sudah menerjunkan 384 personil, 250 personil Polres Banjar, didukung oleh pemerintahan kota, TNI, BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Orari, Senkom, Mitra Polri, seperti itu. Yang hari ini akan kami laksanakan gelar pasukan. Ya, Bu Melda, ini kan jalur utama ya, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah begitu. Nah, ada tidak akses-akses lain yang mungkin tidak diketahui atau jarang diketahui oleh publik gitu, yang akhirnya juga dijaga oleh pihak kepolisian? Betul, kami sebut namanya jalur tikus, seperti itu. Nah, untuk jalur tikus ini kami juga sudah menyiapkan 4 pos pengamanan yang mereka juga akan berjaga 24 jam. Tentunya mungkin warga Banjar sudah tahu betul ya jalur-jalur tikus, tapi insya Allah kami akan dengan semangat, dengan dedikasi, insya Allah kami akan jaga dengan sebaik mungkin, seperti itu. Nah, kalau misalnya warga Banjar sudah mengetahui begitu ya jalur tikus itu, saya sih tidak mau seuzon begitu Bu ya. Tapi kan mungkin juga ada yang memanfaatkan Bu, untuk memberikan jasa kepada para pemudik kayak lewat sini saja. Nah itu sudah ada belum kasus-kasus seperti itu? Kemudian antisipasinya kayak apa Bu? Oke, untuk sementara kasus ini belum berlaku ya. Tetapi dengan upaya kami melalui pemerintahan berbasis RT RW kami sudah mensosialisasikan untuk tidak mudik. Nah, ini yang kami sosialisasikan. Jadi berbasis nanti Karang Taruna, RT pemudik untuk menjaga jalur-jalur tersebut karena memang keterbatasan anggota polisi
dengan dukungan instansi terkait, dengan dukungan masyarakat, insya Allah kita akan mampu menjaga Kota Banjar ini, menjaga perbatasan Jateng Jabar ini agar COVID tidak semakin meningkat seperti itu. Oke. Sampai sejauh ini sudah berapa kendaraan Bu yang pengemudinya atau penumpangnya tidak membawa hasil tes kesehatan dan akhirnya harus putar balik gitu? Ya, jadi pengetatan mudik ini memang kami sudah berupaya sedemikian rupa dengan mengecek secara random kendaraan-kendaraan khususnya yang membawa penumpang yang tujuannya mudik ke Jawa Tengah. Kami sudah melaksanakan beberapa kali pemeriksaan dan saat itu yang kami lakukan adalah dengan menurunkan mereka kemudian melaksanakan rapid antigen. Akhirnya kami tetap mempersilahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan satu konsekuensi, ketika mereka kembali nantinya wajib membawa surat dokumen antigen. Kenapa? Karena larangan mudik tetap diberlakukan kan mulai tanggal 6 sampai tanggal 17. Begitu. Jadi banyak pemudik yang bersiasat lah seperti itu. Oke, Bu, saya ingin tanya satu hal, singkat saja mungkin. Kalau hari ini atau beberapa hari sebelum larangan mudik kan ada beberapa dokumen seperti swab antigen dan lain-lain. Tapi kalau ketika mudik, ada dokumen tambahan nggak misalnya SIKM yang perlu dibawa untuk masyarakat begitu? Meskipun larangan mudik tetap diberlakukan. Ya, ketika larangan mudik 6 sampai 17 Mei itu sudah harga mati dilarang mudik, tetapi dengan aturan pemerintah ada beberapa yang dikecualikan seperti dinas atau bekerja, orang sakit, kedukaan atau meninggal dunia, kemudian kendaraan operasional seperti ambulan, kemudian pemadam kebakaran, hal seperti itu, mereka wajib membawa surat keterangan dari atasan atau pimpinan yang menyatakan mereka bekerja, yang menyatakan mereka itu pekerjaan, yang menyatakan mereka itu sakit dan seterusnya. Selain tentunya wajib dengan dokumen antigen, dokumen kesehatan. Nah ini berhubung tadi Ibu menyebutkan ada surat keterangan dari atasan begitu. Ini kan juga jadi tugas di lapangan ya. Gimana memverifikasinya Bu Melda gitu? Kalau itu tuh benar gitu. Betul. Ini juga sudah kami sosialisasikan sebetulnya bahwa seorang pimpinan atasan, kalau polisi yakin lah, mereka tidak akan meninggalkan tempat insya Allah, karena sudah dengan ketentuan yang tegas dari Bapak Kapolri bahwa anggota Polri tidak boleh meninggalkan kesatuan. Nah, ini pada saat rakor lintas sektoral kemarin, melalui Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, kami sudah mensosialisasikan agar kepada seluruh ASN, seluruh yang bekerja, tidak mendapatkan izin untuk meninggalkan tanpa alasan yang jelas. Suatu terobosan kreatif mungkin yang kami buat bahwa karena sebagian ASN yang bekerja di Kota Banjar ini juga banyak yang mempunyai PNKB kendaraan dari luar kota seperti BD. Untuk memudahkan mereka masuk ke Banjar, nanti akan kita berikan stiker bahwa mereka adalah ASN yang bekerja di Kota Banjar. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Melda atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Semoga sehat selalu, Bu. Udah ketat, Fit. Iya, ketat, ada SIKM, swab antigen dan lain sebagainya. Tentu juga kita harapkan proses pemeriksaan meskipun tadi dikatakan secara acak ya, tapi diharapkan ini bisa kemudian menyortir siapa saja yang berniat untuk mudik dan bisa dihalangi tentunya. Nah, ini juga kalau bicara mengenai langkah yang dilakukan oleh beberapa aparat, salah satu dari pihak kepolisian, ada apel gelar pasukan nih, Mbak, untuk menjelang larangan mudik besok. Oke, kita bergabung dengan Hijul Akbar ya, yang saat ini ada di Polda Metro Jaya. Hijul, bagaimana pantauan Anda pagi hari ini? Komandan Apel. Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Saat ini di Polda Metro Jaya sedang dilakukan persiapan apel. Rencana ini merupakan gelar pasukan operasi Ketupat Jaya 2021. Dan untuk mengetahui seperti apa detail teknisnya nanti, kami sudah bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Yogo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Ya. Pak, bisa mungkin diberitahukan pada pemirsa di sini untuk teknisnya nanti bagaimana operasi Ketupat 2021? Ya, hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan untuk sebagai tanda dimulainya operasi Ketupat tahun 2021 yang secara resmi nanti akan berlaku mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei. Hari ini apel gelar pasukan rencana akan diambil oleh Bapak Kakor Lantas sebagai Kepala Operasi Pusat untuk level nasional, dan
setelah pelaksanaan apel gelar pasukan nanti akan diikuti dengan ada press release ya ke Masa Doorstop untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan operasi ketupat. Operasi ketupat tahun ini memang masih dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Itulah sebabnya maka tag-nya juga adalah operasi ketupat ini pertama adalah untuk mengantisipasi mengamankan kebijakan pemerintah terkait dengan surat edaran nomor 13 tahun 2021 yaitu peniadaan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17. Sekaligus yang kedua tetap bagaimana kita menjaga situasi keamanan khususnya di Indonesia atau di ibu kota di Jakarta. Ya. Total personil yang ikut apel pada pagi hari ini ada berapa, Pak? Untuk apel pagi ini ada sekitar 700 orang, terdiri gabungan dari TNI, Polri, kemudian juga dari instansi terkait, ada dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kesehatan, Keamanan Kebakaran, Jasa Marga dan sebagainya. Nanti rencananya kalau untuk personil dari Polda Metro Jaya, khususnya untuk dari Korps Lalu Lintas itu ada berapa personil Pak yang akan dikerahkan besok? Selama operasi ketupat ada kurang lebih 6.300 ya untuk seluruh Polda Metro Jaya. Personil lalu lintasnya sendiri sekitar 1.300 yang nanti akan kita libatkan khususnya untuk berjaga di 14 titik penyekatan dan 17 titik checkpoint. Itu pun di luar dari puluhan pos PAM yang kita tempatkan di titik-titik pusat ekonomi, pusat kegiatan masyarakat. Nanti akan ada pos-pos pengamanan juga di pusat-pusat ekonomi, di mal-mal, termasuk juga di tempat-tempat wisata. Itu semua kita akan jaga, tidak hanya di titik checkpoint maupun penyekatan. Jadi ini dua, kita main untuk menjaga orang tidak mudik, kemudian kita menjaga juga keamanan di dalam ibu kota. Baik Pak, untuk rencana nantinya ada mudik lokal itu apakah nanti ada giat-giat tertentu yang akan dilakukan di PMJ? Sebetulnya tidak ada istilah mudik lokal, ya, tetapi perjalanan di dalam area aglomerasi. Jadi artinya orang Jakarta itu karena aglomerasi Jabodetabek, jadi memang orang Jakarta masih bisa ke Bekasi, masih bisa ke Tangerang, masih bisa ke Depok gitu. Nah, sehingga 14 titik penyekatan pun ini kami taruh di pintu-pintu masuk aglomerasi. Itu artinya untuk menegaskan saya Pak, untuk nanti Lebaran nanti untuk wilayah Jabodetabek itu diperbolehkan untuk masyarakat tetap melakukan mobilitas seperti itu? Boleh. Karena kan aglomerasi Jabodetabek, jadi masih diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah keluar dari wilayah aglomerasi Jabodetabek tanpa selain perjalanan mudik yang diperbolehkan gitu. Terima kasih banyak keterangannya Pak. Ya pemirsa, itu tadi keterangan dari Dirlantas Polda Metro Jaya mengenai giat apel pada pagi hari dan rencana untuk titik-titik penyekatan pada saat operasi Ketupat Jaya 2021. Kembali ke studio, Bayu. Ya, Hijul Akbar mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya.